Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bahasan syahadat munjin. Syahadat terbagi berapa? Dua. Satu syahadat syar'an, dua syahadat munjin. Syahadat syar'an itu apa? Syahadat yang hanya mengesahkan di dunia. Jadi syahadat syar'an hanya untuk di dunia saja. Di akhiratnya enggak tahu ya. Maka kalau ingin selamat sampai akhirat, syahadat kita jangan hanya syar'an, tapi harus sampai ke munjin. Karena munjin itu artinya selamat, najah, munjin, selamat. Syahadat munjin itu syahadat yang disertai berapa perkara? 4. Syahadat munjin itu harus disertai 4 perkara. 1. Ma'rifat. 2. Izyan. 3. Qabul. 4. Baru syahadat itu disebut munjin kalau 4 perkara ini ada, gitu ya. Maka penting kita mengetahui 4 perkara ini, harus kita pahami. Nanti kalau udah paham, langsung kita amalkan agar syahadat kita jadi munjin. Dan syahadat munjin inilah yang akan menyelamatkan kita sampai akhirat. Pertama, ma'rifat. Barang idrakun jajimun la yaqamu ma'ahu taradudun wa nasi'un andari penamuan yang tak kena sama dengan buktinya dari dalil. Yang disebut ma'rifat, 1. Idrakun jajimun. Idrakun itu adalah penemuan. Idrakun adalah penemuan. Sebelumnya udah Abi jelaskan, gak mungkin seseorang mengatakan ada, berani bilang ada kalau dia belum menemukan. Kenapa kita bilang bapak kita ada? Ya karena kita udah menemukan bapak kita. Dengan apa kita menemukan bapak? Bisa dengan mata, dilihat, atau dengan telinga, didengar suaranya, atau dengan apa sajalah, panca indera ya. Maka begitu pun ketika kita berani bilang Allah itu ada. Berarti ketika seseorang bilang Allah itu ada, otomatis dong dia sudah menemukan keberadaan Allah. Kira-kira bisa enggak orang yang belum menemukan sesuatu bilang ada? Bisa enggak? Enggak lucu lah. Bilang Allah ada, tapi pas ditanya emang kamu udah menemukan Allah? Belum. Enggak lucu, konyol. Idrakun. Jadi pasti sudah ditemukan kalau dia berani bilang ada. Idrakun. Kemudian yang kedua, kalau seseorang sudah menemukan sesuatu, pasti dia berani bilang ada. Karena dia sudah menemukan sesuatunya,
maka penemuan itu pasti jazim. Jazim itu kuat. Tapi ini yang tadi Abi jelasin, tingkat penemuan kita terhadap Allah beda-beda. Tingkatnya beda-beda tergantung iman ini ya, dan makom. Ada berapa tadi? 3. 3 itu selain iman taklid ya. Kalau iman taklid sudah menemukan belum? Belum kalau iman taklid mah ya. Karena iman dia hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan doang iman taklid mah. Belum menemukan, belum idrok jazim belum. Ikut-ikutan doang. Orang iman ikut gitu. Mungkin kalau orang kafir dia juga ikut kali ya. Parah iman taklid mah ya. Terombang-ambing oleh angin hidupnya ya. Angin ke barat, barat, angin timur, timur. Paling bahaya, paling rentan iman taklid ya. Kayak orang yang suka kemakan berita hoak, nah itu berarti imannya taklid itu kalau begitu ya. Lagi rame isu ini, ikut ramein gitu ya. Nanti ganti lagi isu, ganti gitu ya. Gak punya prinsip ya. Lagi rame Vespa. Lagi rame ranking. Gimana orang gitu ya. Kalau orang yang sejati mah, orang mau Vespa, mau ranking, mau apa, aku mah beat aja gitu. Itu orang sejati berarti kan. Enggak, kalau kata orang Tasik, mau kabawa aku sakaba-kaba kan gitu ya. Bahaya iman taklid ya. Jadi enggak dihitung lah iman taklid ya. Langsung yang paling bawah iman apa? Ilmu yakin ya. Tadi yang paling bawah itu ilmu yakin. Ilmu yakin itu yang bagaimana? Mengetahui sesuatu karena ada yang beritahu gitu ya. Karena ada yang ngasih tahu, atau karena dia belajar. Percaya Tuhan itu Allah, tapi karena dia belajar. Ada yang ngasih tahu gurunya. Kalau secara lampu dia baru dapat apa? Baru dapat pancarannya doang. Nah ini nih, matahari ini. Dia baru ngelihat ini doang tuh. Ngelihat pancaran mataharinya doang. Sinar ilahiyah, nur ilahiyah, cahaya Tuhan. Jadi baru ngelihat pancarannya doang. Udah ngeliat mataharinya belum dia? Belum. Ini cerah banget ini ya, pagi ini mataharinya nih bagus nih. Udah ngejemur belum kamu? Jemur-jemurin ya. Bantal, bau iler jemurin. Ompol si Jaki jemurin ya. Baru pancaran. Jadi ngedengar tabrakannya dari siapa? Baru dari Abi doang. Ada yang tabrakan, taunya dari Abi. Kalau yang pacaran baru apa? Baru PDKT doang. Katanya ada cewek cakep di RT 2, baru gitu doang. PDKT. Ilmu yakin. Boleh nggak dipinta nasihat orang-orang kayak begitu? Boleh nggak diikutin orang-orang kayak gitu? Ya sebetulnya sih boleh-boleh aja ya diikutin mah gitu. Tapi dia belum layak dijadikan penasehat, mentor, belum. Karena dia juga belum ada hasilnya gitu kan. Baru PDKT, baru ngerasain sinarnya doang. Tahu yang tabrakan juga dari Abi, tahu bener, tahu enggak usah dipercaya lah. Kata si Raka, ada yang tabrakan.
Kata siapa Raka? Kata Abi. Ya, kata Abi. Kirain dia tahu sendiri gitu ya. Jadi nggak kuat ya. Yang tabrakannya siapa tadi? Oh, yang pertama Raka ya. Nah, yang kedua yang kacau ya. Raka nggak ngaji tadi ya. Lagi malam ya. Malam kemana kamu Raka nggak ngaji? Hah? Latihan apa? Nari. Latihan nari apaan? Latihan nari sama siapa? Nari apaan malah? Kreasi. Buat kreasi. Sama siapa? Dia sama siapa latihannya? Oh, ikutnya ke TPA. Sama cewek. Oh, kirain sama cewek. Jadi belum bisa kita pakai apa-apa ya. Dia juga belum ada karya, belum ada hasilnya. Dia juga lagi berusaha gitu. Kemudian naik lagi yang kedua, iman apa? Ainal yakin. Ini mah udah diterima gitu. Jadi dia nembak udah diterima. Udah bukan pancaran, tapi dia udah sampai ke matahari. Udah sampai ke mataharinya. Bukan di pancarannya ini doang dia mah. Ainal yakin mah udah ke matahari. Tapi kira-kira kalau kita ke matahari, kita kuat gak? Nggak bakal kuat. Silo. Kira-kira kalau kita ke matahari, diri kita hilang gak? Hah? Hilang lah. Matahari segitu gedenya, kita kecil, kita kesono ngedeketin, hilang lah, nggak bakal kelihatan kita. Yang ada hanya mataharinya. Makanya makomnya disebut makom majdub panah, rusak. Jadi dirinya udah rusak. Ainal yakin mah udah nggak ada dirinya, yang ada cuma Tuhan. Makhluk nggak ada, yang ada cuma Holik. Kalau yang di pacaran tadi udah sampai mana berarti? Ainal yakin tuh udah gimana? Iya udah jadian tapi udah mabuk. Ya. Ya udah jadian tapi udah mabuk cinta. Yang udah sampai ke tingkat tai kotok rasa coklat tadi ya. Waras gak? Apa lagunya? Kalau orang lagi mabuk cinta lagunya apa? Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun. Dia aja dia, yang ada dia. Markonah lewat, Rodiah lewat, Faridah lewat, lewat semua, yang ada cuman yang di RT 2. Mau makan teringat dia, mau tidur teringat dia. Udah majdub. Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah gitu. Orang semacam ini bisa diambil nasihatnya enggak? Dalam makom semacam ini bisa dipinta nasihatnya enggak? Orang yang lagi mabuk cinta bisa enggak diambil nasihatnya untuk masalah percintaan? Yang lagi mabuk cinta ya, bisa nggak kita pinta nasihatnya, pendapatnya, masukannya tentang urusan cinta? Bisa nggak? Enggak lah, orang kagak waras. Masa dicubit aja kagak sakit? Gila ya. Dicubit sama pacarnya, enak, kan. Pacarnya kentut juga wangi kan gitu ya. Enggak lah, nggak bisa, nggak waras ini. Ngelancong kan ke rumah pacarnya,
Kata si cowoknya, bikinin kopi dong ya, bikinin kan kopi ya. Kemanisan, pacarnya nggak bisa bikin kopi kali ya, gulanya kebanyakan, manis banget sampai giung. Apa kata si cowoknya? Pas amat ini takarannya, enak aja enak ya, lagi kagak waras soalnya kan ya. Kalau lagi jalan berdua, kalau ceweknya jatuh gimana? Oh lagi di cinta kan begitu ya. Dia lagi jalan berdua, ceweknya kesandung kan, jatuh ya. Kata cowoknya gimana? Atit enggak ya, atit enggak. Ngomong juga kan orang gila kan gitu ya. Sakit aja atit kan gitu. Ai yang alannya. Kacau. Padahal itu orang umurnya berapa? Umurnya udah 20 tahun. Tapi kalau lagi di mabuk cinta ngomongnya kayak bocah ya. Saking kagak normalnya ya. Jangan dipinta nasihat orang kayak gini, kagak bener ya. Orang dalam posisi majdub iman ketika makom pana, jangan dipinta nasihatnya. Karena nggak bakal bagus, nggak nyambung buat kita kan. Kayak siapa? Siti Jenar. Ketika ditanya, siapa kamu? Apa kata Siti Jenar? Allah. Itu siapa? Allah. Coba kira-kira orang kayak begitu bisa diikutin gak sama kita? Nggak waras. Tapi ini bukan berarti Siti Jenar jelek, bukan ya. Kalau dalam tahap iman mah hebat dibanding ilmu yakin. Kecuali tadi yang pacaran, nah itu mah jelas jelek gitu ya. Sesat ya. Dicubit kagak sakit makan parah kan gitu. Karena cinta. Pokoknya semuanya indah ya. Kalau udah dimabuk cinta itu semuanya indah. Nggak ada dingin, nggak ada gatal, nggak ada takut. Pokoknya asal kamu di sisiku, pokoknya dunia terasa milik berdua. Yang lain kontrak gitu udah ya. Nggak ada siapa-siapa, dia doang berdua gitu ya. Gara-gara ini pula pakar-pakar cinta akhirnya masih berdebat sampai hari ini. Para profesor-profesor, pakar-pakar cinta, ahli-ahli cinta hari ini masih berdebat, memutuskan, mencari satu keputusan tentang apakah karena cinta semua itu menjadi indah, atau indah itu karena keindahan itu ada karena adanya cinta. Itu yang diperdebatkan sama mereka. Apakah karena cinta semua itu menjadi indah, atau keindahan itu ada setelah ada cinta? Karena cinta dia menjadi cantik, atau karena cantik orang menjadi cinta? Kira-kira yang mana? Karena cinta orang jadi cantik, apa karena cantik orang jadi cinta? Kira-kira yang mana? Pokoknya belum beres lah ini. Perdebatan ini belum selesai. Masih terus didiskusikan ya, pakar-pakar lope. Belum selesai. Ayam dulu, telur dulu. Nah kayak begitulah gitu ya. Apa karena cinta orang jadi cantik? Apa gara-gara cantik orang jadi cinta? Gitu. Itu orang kalau udah di makom panah, udah waras. Terakhir, tingkat yang tertinggi adalah iman hakul yakin. Nah, iman hakul yakin mah bukan nyampe ke sinarnya, tapi dia sudah bersatu dengan nur ilahiyah. Kalau ainal yakin mah baru nyampe ke mataharinya doang. Kalau ilmu yakin baru nyampe di pancarannya. Tapi kalau ainal yakin udah nyampe mataharinya. Kalau hakul yakin sudah bersatu dengan matahari, sama mataharinya, udah nyatu. Namanya hakul yakin. Kira-kira
Orang yang tadi pacaran, yang lagi di mabuk cinta tadi, udah nyatu belum sama pacarnya? Udah nyatu belum? Yang tadi itu, yang di Ainal Yakin, yang lagi di mabuk cinta berduaan, udah nyatu belum? Hah? Udah nyatu belum? Baru nyampe di pacarnya tapi belum bersatu. Ya, nyampe mah nyampe ke pacarnya, udah diterima cintanya, udah bisa ngapel, udah bisa diajak malam mingguan, tapi belum nyatu. Karena nanti yang menyatukannya apa? Yang menyatukan dia nanti apa akhirnya? Antara lelaki dan perempuan yang menyatukannya apa? Nah, akad pernikahan, ya kan? Ujungnya di situ kan? Orang yang pacaran itu ujungnya kan di situ kan ya? Hakul yakinnya kan di situ kan ya? Jadi hakul yakin itu orang yang sudah menikah. Kalau kamu mau konsultasi masalah cinta, jangan nanya sama yang cintanya baru ilmu yakin atau yang ainal yakin. Konsultasilah sama orang yang sudah sampai makom hakul yakin. Siapa yang udah nikah di sini? Bu Mei, Abi, Kang Ajat. Jadi kalau kamu mau bertanya tentang urusan cinta, tanyanya ke Abi. Jangan nanya sama si Raka. Si Raka mah baru bisa pacaran. Kalau ditanya ke si Raka, gimana coba? Raka, gimana sih punya pacar, punya pasangan hidup? Apa kata Raka? Indah, nikmat pokoknya mah. Pokoknya mah belajar ke semangat terus gitu. Kan itu dalil santri itu kan ya. Kenapa mau pacaran? Biar ada yang nyemangatin ngaji gitu. Itu buaya muara juga itu kayak gitu ya. Awalnya kan begitu dulu kan, supaya semangat pesantren katanya. Kalau punya pacar mah bener, cuman kuatnya 2 hari setengah. Kesononya yang ada apa? Waktu habis dipakai ngurusin pacarnya, boro-boro mau ngapalin ya. Ya mana adalah jalur yang benar ditopang sama jalur yang salah, nggak bisa lah. Wala talbisul haqqo bil batil, nggak nyambung bensin sama air. Jadi kalau kamu nanyanya sama Raka yang baru pacaran, pasti jawabannya begitu. Enak punya pacar tuh, punya pasangan hidup tuh indah. Ulang tahun ada yang ngirim kado, mau tidur ada yang ngucapin selamat bobo, jam 1 siang ada yang nanya udah makan belum, enak kata Raka, enak gitu ya. Padahal dia baru di ainal yakin, lagi di mabuk-mabuk cinta, apa yang kagak enak. Orang teh kotok aja rasa coklat kan gitu. Kalau kamu mau belajar tentang urusan cinta, nanya sama Teh Meme, tanya sama Teh Ime, karena dia sudah hakul yakin, sudah bersatu sama Mang Dewo. Tanya dah sama Teh Meme sekarang, Teh Meme punya pasangan hidup enak apa kagak? Tanya. Atau tanya ke Abi, Bi punya pasangan hidup enak apa kagak? Jangan, jangan. Stres. Itu orang yang sudah hakul yakin. Kalau yang ainal yakin, makhluk ketutup sama Tuhan, begitu ya. Makhluk ketutup sama Kholik, gitu ya. Makhluk hilang, yang ada cuma Tuhan. Tapi kalau yang hakul yakin, ini udah stabil. Makhluk tidak menutupi Tuhan, Tuhan tidak menutupi makhluk. Harus paham ya. Sudah stabil. Orang kalau udah berumah tangga, udah akad nikah, udah punya anak, udah stabil. Udah stabil itu. Udah enggak tai kotok rasa coklat lagi, pahit, tai kotok asli pahit.
Kalau bininya kentut udah gak wangi lagi, bau, sumpah bau. Kalau dicubit asli sakit kalau udah nikah mah. Karena udah normal. Tuhan sudah tidak menutupi makhluk. Rasa cintanya sudah tidak membutakan hatinya. Udah waras. Kalau kamu mau konsultasi tentang cinta, nanyalah sama orang yang sudah berumah tangga. Jangan nanya sama orang yang lagi pacaran. Sesat nanya yang pacaran. Kenapa? Orang yang udah menikah normal, karena sudah kembali lagi kehidupannya. Pusingnya udah kerasa, pahitnya kagak punya duit, susah minjem duit, anak pengen jajan, udah kerasa semua itu. Jadi nikmatnya udah kerasa, susahnya juga udah dirasain. Akhirnya orang itu sudah berpengalaman namanya. Nah, ini disebut dengan makom hakul yakin. Orang seperti inilah yang pantas dipakai mursyid, dipakai panutan sama kita. Cari orang-orang yang imannya sudah sampai di iman itu. Dia pasti memberikan. Jadi nasihatnya itu bijak ya. Kalau hakul yakin mah bijak. Enggak kayak si Raka tadi. Pokoknya mah indah udah pokoknya mah. Lu harus punya pacar. Begitu, enggak bijaksana. Tapi kalau yang udah rumah tangga mah pasti bijak. Ya, rumah tangga itu ada enaknya, ada susahnya, gitu pasti dijawabnya. Ya, namanya juga rumah tangga. Kadang kita berantem, kadang kita gitu. Tapi kalau si Raka enggak ada. Berantem juga indah gitu. Main sabet-sabetan juga indah. Kan gak waras ya. Tapi kalau udah berumah tangga mah udah kerasa semua stabil. Makanya disebutnya hakul yakin. Makomnya musyahadah. Dia sudah bersama Tuhan. Sudah bersatu dirinya dengan Allah. Makanya ada keterangan man arofa nafsah arofa robbah. Siapa orang yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Itu ya. Itu namanya makom hakul yakin begitu. Tapi kalau orang yang makom majdub, fana, nggak tahu dirinya, yang ia tahu hanya Tuhannya. Gitu ya. Nah, itu tingkatan makrifat. Tingkatan seseorang menemui Tuhan. Beda-beda ya. Nah, ini nanti kita latih dari pengkajian ilmu tauhid. Nanti ada latihannya ya, ditambah nanti dengan ilmu suluk, ilmu torekat. Nanti kamu bisa baru ningkatin kelas-kelas tadi ya. Ditambah kamu harus punya guru, mursyid, baru bisa ningkatin iman ya. Dua, yang disebut ma'rifat muwafiqun lil waqi'i. Apa yang ia temukan, apa yang ia yakini harus sesuai dengan kenyataan. Awas. Jangan begini. Siapa presiden Indonesia? Prabowo. Ada berapa istri Prabowo? Istri Prabowo ya, biasa nih faktor jam 10 ini dari bulan puasa. Belum kena kopi. Balelol. Istri Prabowo ada berapa? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang yang benar yang mana? Yang tidak ada. Prabowo itu gak punya istri. Gak punya istri Prabowo mah kayak KDM, Bapak Aing, gak punya istri, udah cerai. Kira-kira
keyakinan kamu tentang Presiden Prabowo yang barusan sesuai dengan buktinya gak? Kagak. Oke, Tuhannya si Allah. Oke. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Allah yang ada di aras. Kan kagak bener, gak sesuai. Allah yang mana? Allah yang ada 3. Gak sesuai. Tidak muafikun lil waki. Nggak sah itu makrifat kalau begitu, nggak sah. Siapa presidenmu? Prabowo. Oh benar, bagus. Prabowo yang istrinya berapa? Yang 2. Prabowo yang mana yang istrinya 2? Nggak muafiqun lil waqi. Maka itu penting dalam rangka menjaga kebenaran makrifatmu, kamu harus mengkaji ilmu tauhid supaya kamu lebih kenal tentang Tuhan. Jangan sampai salah lagi. Itu ya. Itu namanya muwafiqun lil waqi. 3, makrifat itu nasiun andalilin, meyakinkan kepada adanya disertai dengan argumen. Meyakini Allah sebagai Tuhan tapi didasari oleh dalil, punya alasan, punya bukti, punya hujah. Contoh, Allah itu ada berapa? 1. Bu Kadek pasti nanya, kalau Tuhanmu 1, buktinya mana? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Jangan dikasih dalil Quran, orang kafir mah. Kan kemarin ingat, dalil nakli, dalil Quran itu untuk siapa? Orang yang udah beriman. Kalau dalil akli, dalil akal untuk siapa? Yang belum. Bukan yang dikasih qul huwallahu ahad, tawa. Apaan itu ahad? Gitu balik. Harus pakai logika, dia mah dalil akal. Kata Bu Kadek, Tuhan kamu berapa? 1. Buktinya mana? Hah? Apa buktinya? Kenapa alam? Ya kan? Ini makrifat. Kamu kalau pengen bener makrifat, ini harus bisa gitu ya. Jangan ngomong Allah 1 doang ditanya dalil, kagak bisa. Coba, mana dalil bahwa Allah itu 1, dalilnya mana? Jangan pakai dalil Quran, nggak kepake. Mana dalilnya? Adanya alam, adanya makhluk. Karena kalau Tuhan lebih dari 1, apa yang terjadi? Beda pendapat kan? Tuhan A pengen hujan, Tuhan B pengen panas. Apa yang terjadi kalau Tuhan begitu? Hujan apa panas? Kagak jelas ya. Itu dalilnya. Matahari berjalan stabil kan, dari mulai terbit sampai terbenam, nggak ada error-errornya matahari. Kalau ini matahari dikendalikan oleh 2 Tuhan, nggak mungkin. Pasti pernah error matahari. Tapi selama ini kita nggak pernah kan mendapati matahari error, nggak pernah. Normal semuanya. Napas kita. Kapan napas kita error? Enak terus kan. Kalau ini napas diatur sama 2 Tuhan, kacau. Yang satu pengen napas, yang satu pengen berhenti. Mau gimana kita? Yang satu pengen bikin kenyang, yang satu pengen bikin lapar. Gak bisa. Itu ya, dalil logikanya begitu kan. Kenapa Tuhan itu 1? Dalilnya adalah ini semesta ada. Semesta wujud alam. Kalau Tuhannya nggak 1, nggak bakal ada alam semesta. Gitu ya. Jadi harus ada dalil kayak begitu ya.
Siapa presiden Indonesia? Istrinya berapa? Dalilnya mana? Presiden kamu Prabowo, mana buktinya mana? Mana dalilnya bahwa presiden kamu Prabowo, mana? Ayo, dalilnya mana? Jangan cuma bilang Prabowo presidenmu yang gak punya istri. Mana dalilnya? Jangan-jangan kamu cuma ngaku-ngaku doang. Tuhan satu, Tuhan satu. Jangan-jangan cuma ngaku doang satu, tapi gak ada buktinya. Coba perempuan, pacar kamu lelaki apa bencong? Lelaki, oke. Dalilnya mana bahwa pacar kamu lelaki? Dalilnya mana? Buktinya mana? Hah? Mana buktinya bahwa pacar kamu itu lelaki? Buktinya mana? Dalilnya mana? Mana? Apa? Hah? Jangan cuma ngomong doang, pacar kamu lelaki, jangan-jangan bencong pacar kamu. Kira-kira orang bakal percaya nggak kalau kita nggak punya dalil? Percaya nggak? Kita ngomong, tapi kita nggak punya dalil, orang bakal percaya nggak? Nggak bakalan. Maka penting dalil gitu. Mana? Kalau pacar kamu lelaki, mana? Buktinya mana? Dalilnya mana? Bencong kali pacar kamu, kan gitu. Jangan-jangan Tuhan kamu bukan satu, banyak kali, kan gitu. Apa dalil pacar kamu lelaki? Dalilnya pacar saya ada kumisnya, ya kan? Dalil bukan itu. Dalil pacar saya ada kumisnya. Oh iya bener, berarti lelaki, bukan bencong. Tuh kayak begitu, dalil tuh begitu. Kalau benar presiden kamu Prabowo, dalilnya mana? Hah? MBG, ya bisa ya. Itu ada MBG, itu program Prabowo apa Jokowi? Prabowo. Ya kayak begitulah misalnya ya, ada MBG gitu. Dalil itu kayak begitu. Orang Amerika nanya, siapa presidenmu? Prabowo. Dalilnya mana? Itu ada MBG di negara kami. Oh iya, Indonesia. Benar berarti Prabowo itu benar programnya. Kayak begitu dalil ya. Kuat kan omongan kita ya kalau ada dalil ya. Berarti benar bukan Jokowi, Prabowo berarti. MBG adanya di zaman Prabowo soalnya. Kalau Jokowi dalilnya apa dulu? Hah? Apa? Oh iya, lagi ada COVID misalnya gitu ya. Siapa presiden kamu? Jokowi. Dalilnya mana? Itu yang waktu ada COVID kan itu Pak Jokowi yang nanganin. Oh iya betul, zaman Jokowi. Atau itu tol ratusan kilo tol itu. Oh iya, berarti Jokowi gitu. Kalau Megawati dalilnya apa? Wah kamu mandap yang ditangkap, kamu macam-macam kamu. Jangan terlalu vulgar, biasa dong, main cantik. Mana Presiden Megawati? Dalilnya itu yang ngejual satelit Indosat. Itu ya. Yang ngejual Indosat tuh Megawati ya. Nah, itu dalil itu. Oh iya benar-benar di zaman Megawati Indosat kita dijual ya. Kayak begitu dalilnya. Nasiun andalilin ma'rifat. Jadi 3 ya. Idrakun jajimun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Terus adapun yang harus dimakrifatkan. Nah, setelah kita bahas, kita kaji, kita pelajari tentang makrifat. Nah, sekarang adalah apa saja sih yang harus dimakrifatkan? Ada 4. Yang harus dimakrifatkan itu 1 zat Allah dan sifatnya, 2 zat Rasul dan sifatnya, 3 yang mungkin di Allah dan Rasulnya, 4 yang wajib dan mustahil di Allah dan Rasulnya. Itu
ya. 4 itu yang wajib nanti kita ma'rifatkan. 2, syahadat munjid. Yang kedua adalah harus izzian. Izzian itu apa? Tadi artinya mengakui ya, bukan menerima ya. Itu salah ketik itu. Jadi bukan menerima, mengakui. Untuk dapat disebut orang mukmin tidak cukup hanya mengucapkan syahadat dan makrifat, melainkan harus disertai dengan ini pengakuan juga ya. Ini benar ya. Ini pengakuan ya di sini ya. Bukan penerimaan, pengakuan. Benar ini berarti. Izzian itu pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Apabila ada orang yang meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul, tapi tidak menerima, tidak mengakui ya, bukan menerima ya, tidak mengakui bertuhan kepada Allah, tidak mengakui. Nah ini benar ini, jadi banyak salah ketik ini ya. Itu kalau yang di bawah tidak menerima ya, tidak menerima bertuhan ya, bukan tidak menerima, tidak mengakui. Yang di atas benar nih, tidak mengakui berasul kepada Muhammad. Itu benar itu ketikannya. Di hadapan Allah tidak termasuk orang beriman, seperti perkataan pemimpin Yahudi di masa Nabi, yaitu Abdullah bin Salam. Dia berkata, aku meyakinkan bahwa Muhammad betul-betul Rasul dan Nabi terakhir, seperti aku yakin kepada anakku sendiri, malah kepada Nabi Muhammad aku lebih yakin. Nah ini disebutnya makrifat. Orang seperti ini disebut dalam Al-Quran, ini diabadikan ya. Abdullah bin Salam ini diabadikan di dalam Al-Baqarah ayat 146. Bareng. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mengakui ya. Jadi izzian itu mengakui. Akui Allah sebagai Tuhan. Itu ya. Akui Muhammad sebagai Rasul. Itu harus diakui. Beda enggak mengakui sama meyakini? Beda enggak? Apa bedanya? Kalau meyakini mah di hati, ya, meyakini mah di hati. Kayak ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam yakin nggak bahwa Kangjeng Nabi itu adalah utusan Allah? Yakin nggak? Yakin banget. Bahkan lebih yakin daripada ke anaknya sendiri. Orang tua sama anak ya, orang tua sama anak, yakin nggak bahwa itu adalah anaknya? Yakin nggak? Pasti. Nah, Abdullah bin Salam kepada Nabi lebih yakin dari meyakini anaknya sendiri. Maksudnya begitu. Yakin banget Muhammad itu adalah utusan Allah. Cuman sayang dia nggak mau mengakui. Nah ini, makanya tetap dianggap kafir. Jadi iman itu nggak butuh yakin doang, tapi harus berani mengakui. Jadi kalau keyakinan mah urusan hati. Kalau mengakui urusan apa? Kalau mengakui urusan apa? Mulut berarti ya, lisan. Bapak ke anak, secara hatinya dia yakin gak ini anak dia? Diakui gak? Diakui gak? Bapak kamu ke anak kamu, ngaku gak? Nah, ngaku kan? Yakin di hatinya ini anak buah.
kemudian diakuinya gimana? Bapak kamu ke kamu dia mengakuinya gimana? Kalau ketemu orang, ini anak buah, ya kan? Begitu kan ya? Jadi mengakui urusan apa? Mulut. Begitu kan mengakui itu ya. Ini anak buah gitu ya. Ada nggak bapak yang meyakini bahwa ini anaknya tapi nggak mau ngaku? Ada nggak? Ada nggak? Yakin ini anak buah tapi dia nggak mau mengakui? Ada nggak? Kalau kamu belum pernah ketemu, kamu nggak bisa jawab ya. Tapi nanti kalau kamu ketemu sama orang semacam itu baru, oh ada ya. Anak yang lahir hasil jinah, kira-kira mau diakuin gak sama orang tuanya? Kamu pernah gak nemuin kasus semacam itu? Iya kan, itu contohnya kayak begitu kan ya. Anak hasil jinah disebutnya anak apa? Kan biadab. Biadab loh orang yang ngomong begitu. Emang itu anak punya dosa? Punya dosa gak? Kenapa itu anak dibilang haram? Anak haram, atau disebut lagi anak apa? Anak jadah, ya. Anak jadah katanya itu boleh jinah gitu ya. Emang yang jadah siapa? Emak bapaknya. Hati-hati ya. Kita mau udah ngaji, udah punya prinsip ilmu gitu ama ya. Jangan jadi orang kayak iman taklid tadi ya. Masyarakat ngomong gini ikut, masa bodoh mau benar apa salah. Kita mah jangan, malu. Udah punya ilmu kita. Kalau nanti ada di kampung kamu model kayak begitu, terus ada orang yang bilang, "Oh ini anak haram nih. Soalnya itu gak jelas." Omelin nama kamu. Bukan anaknya yang haram. Oh, bapak moyangnya yang haram. Emaknya yang haram. Yang jadah itu ibu bapaknya. Hubungan badan kok kagak nikah dulu, kan begitu kan? Anak mah kagak tahu menau atuh. Emang kalau anak hasil jinah itu anak jadi haram enggak? Enggak. Emang kalau itu anak hasil jinah itu anak jadi berdosa enggak? Enggak. Kenapa jadi disebut anak haram kan? Biadab. Yang haram ibu bapaknya. Nah, kira-kira itu anak yang hasil jinah, ibunya yakin gak itu anak dia? Yakin gak? Bapaknya yakin gak? Kira-kira mau diakui gak? Yakin mah yakin, tapi dia gak bakal mengakui. Nih anak saya hasil jinah, gak ada. Gak bakalan berani lah. Itu namanya makrifat tapi tidak izian. Mau kamu sama bapak digituin, mau gak? Diyakini anak buah, tapi gue sorry ngakuin lu anak buah, mau digituin? Allah kagak mau begitu. Jangan cuma yakin doang, gue Tuhanmu, akui dong gitu. Izian ya. 3. Dalam syahadat munjid yang ketiga harus qabul. Apa qabul? Begitu pula tidak termasuk orang mukmin orang yang tidak menerima. Jadi qabul itu menerima. Apa yang harus kita terima? Ajaran Allah. Ya. Walaupun makrifat, walaupun izian, tapi apabila hatinya tidak menerima ajaran Allah, aturan Allah, sekalipun dia melaksanakan ajaran Allah dan Rasul, dia tidak dianggap iman. Ya.
Ajaran Allah kayak apa? Contohnya kayak apa ajaran Allah? Aturan Allah kayak apa? Hah? Sholat, puasa, banyak banget lah. Nutup aurat ya, jihad, banyak. Poligami aturan Allah bukan? Nah, balik lagi ke poligami kamu ya. Mau nggak kamu nerima aturan poligami? Nggak mau. Kafir tuh kamu nggak mau mah. Berarti kamu nggak kabul tuh kalau nggak mau mah. Poligami itu aturan Allah bukan? Hah? Poligami aturan Allah bukan? Aturan Allah lah, masa ragu? Kan ada di Qur'annya. Ada nggak di Qur'annya? Ada. Berarti kan aturan Allah. Boleh nggak orang poligami? Haram nggak? Kagak. Mau nerima nggak kamu sama aturan Allah? Ini kayak begini contohnya ya. Kalau bilang nerima takut gua dipoligami kan gitu ya. Kagak nerima gua kafir ke neraka kan gitu. Semua aturan Allah yang enteng, yang berat, yang gampang, yang susah kita wajib qabul, wajib nerima. Satu aja ada yang kita tolak, kafir. Awas ya. Harus paham pelan-pelan kamu. Puasa aturan Allah bukan? Kamu nerima nggak aturan puasa? Iya begitu, harus begitu maksudnya. Puasa enak gak? Kagak. Mau kagak enak, mau enak, kalau ini udah aturan Allah terima. Jihad aturan Allah bukan? Apa taruhannya jihad? Mau taruhannya nyawa, mau taruhannya duit, mau taruhannya apa aja pokoknya. Kalau itu udah aturan Allah, qabul, terima. Baru dia disebut beriman. Gitu ya. Di situ ada tuh ya. Sekalipun dia tetapi apabila hatinya tidak menerima ajaran Allah. Oh itu ya. Dia sudah ma'rifat, dia sudah izian. Tapi kalau hatinya tidak menerima, sekalipun ia laksanakan, maka dia belum dianggap beriman. Begitu maksudnya. Ada nggak orang nggak nerima aturan, tapi aturannya dilaksanakan? Ada nggak? Dia nggak nerima aturannya, tapi aturannya sama dia dilaksanain. Ada nggak? Ada. Berarti dia melakukan aturan itu dengan rasa apa? Terpaksa. Sebenarnya gue kagak nerima puasa, ngapain sih puasa, nyiksa-nyiksa diri. Tapi dia tetap puasa. Berarti kan kepaksa. Orang yang kayak begitu dianggap beriman enggak? Enggak. Ada ya. Kayak di pesantren. Kan banyak banget nih pelaturan pesantren. Kira-kira sama kamu sudah diterima semua belum? Ya kalau kamu udah nerima ya keren. Tapi kayaknya ya nerima mah udah, bukan ngejalanin mah udah, tapi kadang belum bisa nerima. Contoh, kamu punya duit, dikasih duit 100.000, punya duit kamu 100.000, ditaruh di lemari, begitu tidur duitnya hilang, nerima nggak kamu? Tapi dijalani nggak? Dijalani nggak? Hah? Duit kamu hilang di lemari, kamu nerima nggak? Nggak nerima banget lah, duit 100.000 hilang. Tapi dijalani nggak? Apa dijalaninya? Hah?
Bukan. Nggak nerima duit hilang, tapi dijalani nggak sama kamu? Dijalaninya gimana? Dijalaninya gimana? Ini mudah-mudahan banyak-banyak contoh kamu lebih paham ya, mudah-mudahan. Dikasih perumpamaan supaya kamu bisa paham mudah-mudahan ya. Karena kalau nggak paham di sini parah udah ini ya. Karena ini kan urusannya syahadat, urusannya tentang akidah, urusannya tentang tauhid gitu. Jadi mau nggak mau harus dipaksakan kita paham. Makanya kita cari berbagai cara supaya kamu bisa ngerti gitu ya. Kalau udah berbagai cara kamu nggak ngerti mah ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak Abi sudah selesai tugas lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak-banyak contoh itu kamu paham. Karena ini sekali lagi kita lagi ngaji tauhid ya, bukan lagi ngaji masalah masak memasak. Masak mah kamu ngerti mau kagak ngerti nggak ada urusan ya. Atau belajar bahasa Indonesia nggak ada urusan ya. Ini mah Abi punya beban berat ya. Walaupun Abi nggak bisa ngasih kamu pengertian, tapi Abi harus maksimal ngejelasinnya gitu. Kali aja banyak contoh-contoh kesana kesini ada yang pas sama logika kamu sehingga kamu bisa paham materinya gitu. Tentang kobul, duit hilang kamu nggak nerima, tapi dijalani nggak sama kamu? Yang kamu udah rasain aja, kamu pernah hilang duit gak? Nah, nerima nggak? Dijalani nggak? Dijalaninya gimana? Hah? Apa? Bukan ngeluh. Takdir itu kamu jalani nggak? Takdir hilang duit dijalani nggak? Kan takdir tuh ya, hilang duit ya. Dijalani apa ditolak? Dijalani kan? Dilaksanakan kan? Takdirnya dilaksanakan kan? Tapi nerima nggak? Ada ya orang nggak nerima aturan tapi dijalani gitu. Contohnya kayak apa? Kayak kita hilang. Itu maksudnya begitu ya. Ini kan begitu ya. Walaupun dia menjalani perintah Allah, tapi dia tidak menerima, nggak iman. Orang kayak begitu. Kayak orang hilang duit, kan kagak terima hilang duit teh. Tapi kan takdirnya tetap aja dijalani, kan begitu ya. Kayak begitu contohnya ya. Rugi nggak orang kayak begitu? Rugi nggak? Apa ruginya? Hah? Apa? Orang yang kayak begitu rugi gak? Ruginya kenapa? Hah? Maksudnya gak dapat apa-apa? Hah? Itu mah baru apa doang. Kan apa-apa, berarti harus banyak yang gak dapatnya. Satu gak dapat pahala, terus apa lagi? Kan gak dapat apa-apa. Berarti kalau gak dapat apa-apa mah bukan cuma satu yang gak dia dapat kan ya, harus minimal dua. Berarti apa yang gak dia dapat? Gak dapat pahala dari amalnya ya. Kan itu dia takdir. Kalau dia sabar kan dapat pahala kan gitu ya. Tapi karena dia kagak nerima, berarti gak dapat pahala sabar dong kan gitu ya. Satu gak dapat pahala. Yang kedua, kalau gak dapat apa-apa maksudnya. Kecuali Bintang jawabnya nggak dapat pahala Bi, nah udah bagus. Tapi Bintang bilangnya nggak dapat apa-apa, berarti minimal nggak dapat 2 biji kan gitu. Apalagi yang nggak dia dapat apalagi? Harusnya kan dia sabar, itu kan takdir. Hilang duit, kalau dikasih musibah kalau sabar kan dapat pahala. Tapi karena dia kagak nerima, ngambek, semua orang dikobong diomelin kan gitu ya. Orang kalau kagak nerima,
Kan nggak sabar, dapat pahala nggak itu dia? Enggak. Selain nggak dapat pahala, nggak dapat apa? Apa dengan begitu uangnya kembali? Nah itu bintang. Jadi pahala kagak dapet, uang tetap hilang. Sudah jatuh tertimpa tangga, lagi ngechat, chatnya juga jatuh kena mukanya. Celakanya bukan 12 itu namanya orang begitu, mah celakanya udah 18 ya. Rugi orang kayak begitu tuh, rugi ya. Dijalanin tapi kagak diterima, nggak dapat apa-apa gitu. Itu ya. Sekarang begini, nerima tapi nggak dijalanin, ada nggak? Nerima menerima tapi dia nggak mau melaksanakan, ada nggak? Contoh, males puasa misalnya, atau kamu perempuan yang nggak mau dipoligami, kamu mau nggak dipoligami? Nggak mau dipoligami. Tapi kamu nerima nggak bahwa poligami itu aturan Tuhan? Ya gitu, Manda, jangan ditolak kamu. Kafir kamu ditolak ya. Karena itu aturan Tuhan. Terima puasa, terima. Perkara kamu nggak puasa urusan lain. Tapi kalau dibanding-banding, bagusan mana? Bagusan nerima tidak melakukan atau melakukan tapi tidak nerima, bagusan mana? Lebih baik nerima tapi tidak melakukan atau melakukan tapi tidak nerima, lebih baik mana? Iya, lebih baik terima, Manda. Terima aja poligami walaupun kamu belum siap di poligami, daripada kamu sok-sok solehah gitu ya. Gak apa-apa saya poligami aja wahai kakanda, tapi hatinya dongkol. Nah, itu namanya nanti rugi 2 kali. Duit hilang, pahala sabar kagak dapet. Di poligami iya, pahala poligami kagak dapet. Rugi, Manda, jangan ya. Jadi rumusnya pertama harus nerima walaupun belum bisa melaksanakan. Mudah-mudahan kalau udah nerima mah pelan-pelan bisa melaksanakan, dibanding melaksanakan tapi tidak nerima. Nah itu udah gak ada bagus-bagusnya ya. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi agak paham gitu ya. Diputar-putar. Mudah-mudahan kamu paham. Itu qabul namanya ya. Sebagai bukti bahwa dia telah qabul, dia harus berani mengikrarkan bareng. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati, kelewat satu ya, wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana. Ini yang harus kita terima. Ada berapa berarti? 1, menerima Allah sebagai Tuhan. 2, menerima Islam sebagai agama. 3, menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. 4, menerima Quran sebagai pedoman hidup. 5, menerima Ka'bah sebagai kiblat. 6, menerima mukmin sebagai itu. 6. Ini bukan cuma dihafal di dunia. Ini harus menjadi keyakinan sampai tembus ke hati. Kenapa? Karena nanti di alam kubur yang paling pertama ditanya ini,
Ntar di kuburan yang paling pertama ditanya malaikat ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Jawab, Islami dini, Islam adalah agamaku. Tiga, wa ma nabiyuka wa rasuluka. Jawab, Muhammad nabi wa rasuli, Muhammad adalah nabiku dan rasulku. Empat, wa ma imamuka. Jawab, Al-Quran imami, apa pedomanmu? Al-Quran adalah pedomanku. Lima, wa ma kiblatuka. Jawab, Ka'bah kiblati, apa kiblatmu? Ka'bah kiblatku. Terakhir, wa ma ihwanuka. Jawab, mu'minina ihwani. Hafal nggak di dunia? Sekarang di dunia bisa dihafalin nggak? Nanti di kuburan bisa hafal nggak? Nggak ada jaminan. Karena di kuburan yang ngejawab bukan mulut, tapi amal. Walaupun sekarang kamu kagak hafal, kalau amalnya bagus, nanti besok bisa ngejawab gitu. Yang kedua, kenapa hari ini kamu bisa ngejawab? Kenapa? Siapa Tuhanmu? Allah. Kenapa bisa ngejawab? Kenapa sekarang di sini bisa ngejawab di dunia? Hafal. Pertama kan hafal. Kenapa hafal? Ya belajar. Kenapa maksudnya? Kok bisa hafal, bisa ngejawab? Kenapa? Karena situasinya tenang. Tenang kan? Gak ada yang kamu takuti kan? Gak ada beban, gak ada yang ditakuti. Tenang kan? Bisa ngejawab. Tapi nanti di kuburan kamu sendirian, gelap, terus yang nanyanya malaikatnya serem, bawa pukulan gede, suaranya kayak geledek. Kamu takut gak? Pasti. Kira-kira hafalan kamu bakal bisa gak dalam keadaan begitu? Nah itu. Maka pentingnya punya ketenangan hati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ciptakan dari sekarang di dunia kita punya hati yang tenang, supaya mudah-mudahan sampai ke kuburan kita tetap tenang dan bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya. Jadi ini bukan cuma harus dihafal, harus menjadi keyakinan yang kuat, membajak di dalam hati. Inilah nanti pertanyaan pertama kita di kuburan. 6 pertanyaan. Kalau ini lulus, udah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tapi kalau baru pertanyaan pertama aja udah udah langsung palu malaikat, godem malaikat langsung terbang ke kepala kamu. Nauzubillah. Terus oh, itu kelewat lagi aja ya tulisannya ya. Habis qabul apaan? Lapaz. Ini lapaznya nggak ketulis ya. Penjelasan lapaz nggak ketulis ini. Kelewat, langsung yang harus disahadatkan. Lapaz dulu ya yang keempat. Apa itu lapaz? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wanutku bisyahadataini tukbiro. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu direken. Jadi kudu diucapin. Boleh nggak bersahadat di dalam hati? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena syahadat mah harus diucapkan di lisan.
Perhatiin. Kamu udah iman belum? Udah lah, gak usah ragu. Udah. Dari kapan kamu iman? Dari kapan kamu iman? Kamu udah iman belum? Dari kapan? Hah? Dari kapan? Bingung ya? Dari kapan tuh? Kamu pesantren di Miftul Abidin enggak? Dari kapan? Bisa ngejawab kan? Dari 2005 bisa. Tapi kalau kamu ditanya dari kapan kamu iman ke Allah, dari kapan? Satu, kita beriman kepada Allah itu dari mulai ada di alam ruh. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada di alam ruh, Allah pernah minta persahadatan kita. Satu. Itu adalah pertama kali kita beriman ke Allah di alam ruh ya, alam pertama ya, makom jami. Kedua, iman kita itu dimulai dari akil balik. Pas balik ya. Padahal ketika kita lahir kita udah beriman belum? Udah. Karena di alam ruh kita udah baca syahadat. Udah beriman. Tapi nanti iman itu harus diperbaiki atau diulang ketika kita menginjak akil balik. Berarti ketika nanti balik kita wajib mengucapkan 2 kalimat. Nah, pernah kamu disuruh begitu sama orang tua? Gak bakal ada. Kasihan orang tua kita ya. Nanti pulang kasih tahu ya, Pak, tobat istighfar. Bapak dulu ketika saya balik gak pernah nuntun saya bersyahadat. Padahal itu kewajiban Bapak. Mohon ampun Pak. Tapi walaupun begitu sekarang saya udah tahu. Dan saya sekarang sudah bersyahadat. Kamu udah bersyahadat belum sekarang? Kapan? Repot lagi aja ya. Aduh. Makanya ya, jangan gampang bilang ada kalau kamu belum menemukan sesuatu itu ya. Kamu punya suami nggak? Ada nggak suami kamu? Ya begitu, kan jujur, nggak ada. Jangan begini, Manda, kamu punya suami? Ada Bi, repot. Repotnya apa? Nanti kalau Abi nanya yang kedua, mana suami kamu Manda? Ah, repot. Udah beriman? Udah. Kapan? Nggak tahu. Udah syahadat belum? Kalau udah ditanya kapan. Kalau belum mendingan jujur. Belum. Gitu dong. Jangan ngaribu karep cek orang Tasik mah ya. Itu bisa. Udah syahadat belum? Hah? Kapan? Boleh pas ngaji syahadat akhir. Yang lain ada lagi? Kapan kamu bersyahadat? Di dalam sol ya. Dasar aja ya kamu ya. Ini gara-gara faktor apa kamu gak bisa jawab ini ya? Kamu lagi sholat baca syahadat gak? Iya kan itu kamu baca syahadat. Lagi ngaji syahadat tain, oke. Lagi ngaji berarti sama guru. Atau lagi sholat, jelas. Kapan lagi kamu baca syahadat? Ada lagi gak? Momentum kamu baca syahadat ada lagi gak? Lagi ajan. Kalau laki ya, lagi ajan syahadat. Ada lagi gak? Komat ya. Terus
lagi motong ayam, motong kambing, motong sapi harus syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bismillah Allahu akbar gitu ya. Syahadat. Lagi apa lagi? Hah? Apa? Yang kamu alami jangan ngarang lah menjawab malah. Yang kamu pernah alami. Lagi nikah, baca syahadat ya? Udah belum? Iya, jangan diakui itu mah. Ada satu lagi. Coba ingat-ingat. Kamu pernah bersahadat satu lagi. Lagi ngapain coba?